Hai, halo pemirsa, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Mr. John undur diri. Hari ini saya tidak memancing. Saya ingin berbagi pengalaman pembenihan lobster air tawar. Lobster air tawar ini sekarang bisa dikatakan bisnis yang sangat menjanjikan. Harga jual segarnya itu lumayan bagus, antara 100.000 sampai 250.000 per kilogram, tergantung ukuran. Misalnya ukuran lebih kecil itu bisa minimal 100.000 per kilogramnya. Nah, ukuran yang lebih besar lagi bisa 250.000 per kilo. Saya sudah memulai pembenihan lobster air tawar ini 2 bulan yang lalu, dan caranya cukup sederhana dan tidak sulit-sulit amat, karena yang kita harus persiapkan adalah satu kolam untuk pemijahan. Bisa pakai kolam plastik, ini bisa dilihat. Nah, kolam ini adalah ukuran 1,5 meter, 120 cm kali 2 meter atau 200 cm. Kedalaman kolamnya itu sekitar 60 cm, tapi airnya hanya 30 cm. Seperti bisa dilihat, di kolam-kolam ini harus diisi dengan rumput air, juga eceng gondok. Kemudian di dalam itu bisa kita lihat ada pipa-pipa paralon bekas dan juga batu bata bekas yang saya beri keramik di atasnya. Itu adalah tempat sembunyinya lobster air tawar ini. Jadi lobster itu suka kali bersembunyi, terutama di saat dia berganti kulit, dia akan bersembunyi menjauh dari teman-teman. Nah, peralon-peralon itulah tempatnya bersembunyi. Dan rumput-rumput ini, rumput air ini juga tempat dia bersembunyi dan bermain. Begitu juga dengan eceng gondok. Nah, ini kondisi kolamnya. Kalau ini sudah dipersiapkan, sudah kita isi air, tidak terlalu tinggi-tinggi, cukup 20-30 cm saja. Nah, perlu diberi aerator. Aerator itu fungsinya adalah memberikan udara pada air kolam sehingga lobster merasa lebih nyaman. Kalau kolam sudah dipersiapkan, airnya sudah diisi, minimal kita biarkan sekitar 1 minggu, baru indukannya kita masukin. Tadi sebenarnya ada indukan di dalam, lalu saya tangkap. Ini proses saya menangkapnya, karena saya tangkap untuk memeriksa apakah sudah ada yang bertelur atau tidak. Nah, kemudian saya masukkan lagi ke dalamnya. Ternyata tidak ada yang bertelur, jadi ada 5 betina di dalam ini sekarang dan 2 ekor jantan. Jadi di kolam pemijahan ini betinanya lebih banyak daripada jantannya. Jantannya cukup 2 ekor, tapi betinanya 5 ekor. Nah, ini tadi ada yang jantan. Ini jantan, tandanya adalah dia punya capit berwarna merah di ujung sisi luarnya. Tuh, bisa dilihat. Ini yang jantan. Ini juga satu yang besar. Yang jantan juga nih besar. Tuh, ini saya mau tunjukkan yang perempuan. Ini yang perempuan, tidak ada warna merah di bagian luar capitnya. Nah, saya periksa, ini semua tidak ada yang bertelur, belum ada yang bertelur. Akan saya masukkan ke kolam pemijahan. Semua indukan saya masukkan ke kolam pemijahan. Ini 2 perempuan, yang betina 3 betinanya, 4 betinanya. Nah, ini yang laki-laki 1, 2. Nah, jadi betinanya ada 5. Jadi memang harus selalu lebih banyak yang betinanya daripada yang jantannya. Jadi setelah indukan itu kita masukkan ke kolam pemijahan, kita tunggu antara 2 minggu sampai 1 bulan, lalu kita periksa lagi untuk mengetahui apakah sudah ada yang bertelur atau tidak. Kalau sudah ada yang bertelur, baru kita pindahkan ke tempat khusus
bagi indukan-indukan yang bertelur untuk mengeram. Nah, saya sudah siapkan tempat pengeraman. Ini dia, ini bisa dilihat. Bak pengeraman ini saya bikin dari akuarium yang juga saya isi dengan pipa-pipa paralon kecil untuk anak-anaknya setelah menetas. Nah, di bak pengeraman ini ada satu kotak. Ini kotak untuk meletakkan indukan lobster yang sedang bertelur. Nah, ini kotak ini. Ini kotak ini harus dibikin berlubang supaya kalau telur-telur yang dibawa oleh induknya itu menetas, maka anaknya akan keluar. Jadi perlu diketahui bahwa lobster itu merupakan hewan kanibal. Jadi kalau tidak ada makanan yang cukup, dia akan memakan anak-anaknya. Maka kita bikin lubang-lubang seperti ini, dan juga di dalamnya kita kasih pralon. Jadi yang belum keluar dari lubang ini bisa bersembunyi dalam pralon supaya tidak dimakan oleh induknya. Mari kita lihat induknya. Jadi ini indukan yang sedang mengeram. Nah, ini ada telurnya sudah mau menetas. Jadi masa pengeraman ini bisa 1 bulan sampai 45 hari, 4 minggu sampai 6 minggu. Nah, kalau sudah masanya menetas seperti ini bisa dilihat. Ini tidak apa-apa dibantu untuk dilepaskan di dalam kolam benih ini. Kita bantu dengan cara menggoyang-goyangkan pelan-pelan sehingga anaknya akan berjatuhan. Nah, kalau tidak mau jatuh kita stop, tapi ini sepertinya masih ada yang mau jatuh. Kita bantu. Ternyata tidak mau jatuh lagi, maka kita masukkan saja ke dalam kotak. Kita beri rumput air untuk tempat bersembunyi. Ini seperti ini di dalam, kita masukkan. Nah, perlu diketahui pemirsa bahwa posisi kotak itu harus terendam air, minimal terkena bagian bawah badan lobster supaya ya dia mendapat cukup persediaan air. Nah, di dalam kolam anakan ini, bak anakan ini juga dikasih rumput dan eceng gondok. Kita bisa lihat sebenarnya itu sudah beberapa telur yang menetas dan bermain di bawah. Nah, ini yang sudah menetas semua. Jadi setelah semuanya menetas, maka indukannya dipindah, tinggallah di dalam ini anakan-anakan semua. Nah, ini bisa dilihat tuh di bawah ada anakan. Nah, ini juga indukan yang sudah selesai menetas ini. Nah, kalau sudah selesai menetas, kita pindahkan kembali ke kolam pemijahan. Nah, ini bisa dilihat semua telurnya sudah menetas dan tidak ada lagi menempel di perutnya. Maka akan kita lepas ke dalam kolam pemijahan ini yang tadi. Jadi sekarang ada 6 betina dan 2 jantan di dalam kolam pemijahan ini. Nah, sementara kotak yang bekas pemijahan tadi sekarang berisi anak-anak lobster yang masih kecil-kecil. Nah, anak lobster yang masih kecil ini pemirsa, selama beberapa hari tidak perlu kita beri makan. Biarkan saja dia memakan plankton atau apa yang ada di dalam bak ini. Tapi setelah 5 hari atau 1 minggu baru kita beri dia memakan. Sebaiknya sih
cacing sutra yang halus-halus. Nah, tadi di kolam yang di bak yang kaca di akuarium itu sudah saya kasih cacing sutra karena sudah beberapa hari setelah penetasan. Oh ya, ada yang bertanya, indukan lobster ini makannya apa sih? Kalau saya pemirsa, saya memberi makan singkong yang diparut atau terkadang wortel, bisa juga sayur-sayuran lain seperti sawi, lobak, atau toge. Saya sering masih makan toge. Selain kalau memang ada cacing, ya cacing akan lebih bagus. Selama masa pemijahan itu, indukan sangat memerlukan protein, maka sebenarnya cacing lebih bagus selama masa pemijahan tersebut. Nah, kalau anakan di dalam bak ini sudah cukup besar, maka akan pindah ke kolam benih yang lebih besar. Nih, jadi saya punya 2 kolam terpal, satu untuk kolam pemijahan, satu untuk kolam anakan. Nih, di dalam ini ada sekitar 300-an anakan lobster. Yang penting pemirsa adalah kolam ini memerlukan aerator supaya persediaan udaranya cukup. Demikian tips pembenihan lobster dari saya. Semoga pemirsa mendapat tambahan wawasan atau ilmu. Saya juga masih tahap belajar, tapi sudah mulai memperlihatkan hasil karena benih-benihnya sudah mulai berkembang. Dulu waktu pertama sekali saya mulai belajar, indukan itu saya lepas saja di dalam kolam ini. Jadi ketika saya periksa tidak ada lagi anakannya, pada telurnya bisa disebut ratusan. Nah, belakangan saya ketahui bahwa ternyata lobster itu kanibal. Jadi setiap anaknya yang lahir atau telurnya yang lepas dari perutnya itu dimakan. Karena itu kolam kecil, jadi ya indukannya gampang sekali memburunya. Mungkin kalau di kolam besar akan sulit dia mengejar. Saran saya pemirsa, kalau untuk pembenihan cukup memakai kolam terpal karena lebih murah. Kalau punya modal sih ya kolam semen, tidak disarankan memakai kolam tanah. Karena kolam tanah itu tidak cukup untuk persembunyian. Kalau dia harus bersembunyi, dia harus menggali lubang-lubang sehingga akan merusak kolam. Saya kira itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan bosan-bosan mengikuti channel ini. Saya Mr. John undur diri. Assalamualaikum.